Shalom, selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya kita datang beribadah kepada Dia, sebab Dia adalah Tuhan yang baik atas kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu ya Bapa, sebab Engkau Tuhan yang maha baik dalam kehidupan kami. Sebab satu hal yang kami rindukan, yaitu berdiam di dalam bait-Mu ya Tuhan. Kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi, muka demi muka ya Bapa. Sehingga Engkau Tuhan yang ajaib atas kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Singkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Dan bila kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, kami menyembah Engkau Tuhan dengan luasa Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami datang sujud di hadapan Engkau ya Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa, haleluya.
tinggalkan kami Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Ya Tuhan, tiap-tiap ku memerlukan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang menjadikan kami ada sampai detik ini. Itu semua karena kemurahan-Mu yang memberikan kami anugerah keselamatan dan kekuatan untuk kami menjalani hari-hari kami di dalam dunia ini dengan kemampuan yang daripada Tuhan. Tuhan diberkati. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Jadikan firman-Mu ini tiang dan terang bagi kami dimanapun kami berada, untuk senantiasa menjadi berkat dan mempermuliakan nama-Mu. Berkaryalah Roh Kudus dari awal sampai kepada akhir pemberitaan firman-Mu. Hanya nama Yesus yang ditinggikan. Haleluya. Amin. Shalom semua umat Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya damai sejahtera daripada Allah turun atas kita,
memberkati dan menaungi setiap kita semakin hari semakin bertambah kuat di dalam Tuhan. Izinkan saya pagi hari ini sebelum menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya rindu memberi judul dari kebenaran firman Tuhan ini yang berjudul Tidak Ada Yang Sia-sia. Saya akan mengawali dengan sebuah ilustrasi dan gambaran kisah nyata. Ketika seorang petani sedang menanam satu benih yang mereka punya, mereka harus membajak tanah itu. Ketika mereka mendapat tanah yang keras, mereka harus bajak dan mengolah setiap hari dengan tetesan keringat. Bahkan ketika mereka sudah membajak, tiba-tiba cuaca tidak mendukung. Dan ketika mereka menaburkan benih, yang terjadi ketika tidak ada hujan turun, mereka harus dengan tangisan mencari air untuk menyiram setiap benih yang mereka sudah tabur. Supaya apa? Supaya benih itu mengalami pertumbuhan. Ada satu kerja keras yang dilambangkan dengan tetesan keringat ketika mereka harus membajak, ketika mereka harus melempar benih di setiap tempat, ketika mereka berharap ada cuaca yang mendukung, tetapi yang terjadi justru musim kemarau. Mereka dengan tangisan mencari air untuk menyiram benih-benih itu supaya mengalami pertumbuhan. Dari kisah petani ini kita lihat bagaimana sesungguhnya mereka pun sesungguhnya sedang berjuang, sedang mengolah benih itu dengan tetesan air mata. Tetapi ketika mereka berjuang dan mengolah benih itu dengan tetesan air mata, kita akan melihat bagaimana petani itu akhirnya menuai tuaian benih yang sudah dia tabur dengan keringat, dengan tetesan air mata, dan dia memperoleh hasilnya. Berdasarkan ilustrasi cerita nyata ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya saya rindu mensinkronkan dengan kebenaran firman Tuhan hari ini di Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya ulangi, Mazmur 126 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ayat kedua, perhatikan. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ditegaskan kembali di ayat ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ayat yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ayat yang kelima, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 126 ayat 1 ini berbicara tentang gambaran kisah si pemazmur yang mengharapkan satu pengharapan pembebasan dari setiap kesukaran dan kesulitan yang saat itu sedang dia alami. Itulah sebabnya saya memberi judul firman Tuhan hari ini, Tidak Ada Yang Sia-sia. Saya menyinkronkan dengan gambaran seorang petani ketika dia berjuang untuk satu pekerjaan yang dia geluti. Dia menabur benih, dia membajak tanah, dia menyiram dan mengairi benih itu. Bahkan dia juga harus menjaga supaya tidak ada hama yang memakan habis setiap benih yang sudah tumbuh itu. Hal ini pun juga yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Kenapa Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan? Sebab hidup kita di dalam dunia ini adalah hidup yang penuh dengan perjuangan. Apapun yang kita perjuangkan, tidak ada yang sia-sia. Mazmur 126 ayat 1, mari kita perhatikan. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion.
Kata memulihkan di sini berarti adalah satu bentuk pertobatan. Dalam bahasa yang begitu sangat lebih sederhana dan dimengerti, pertobatan itu adalah berbelok atau kembali. Yang tadinya kita posisinya di sebelah kanan, kita akan berbalik dan berbelok ke sisi yang ada di sebelah kiri. Ketika kita berada di belakang, maka secara otomatis kita akan berbelok kembali dan menuju kepada hal yang ada di depan. Demikian pula yang harus dilakukan dan menjadi hal yang terpenting. Sebab ini dikatakan di ayat pertama. Itu berarti hal ini dulu yang harus kita lakukan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Pada waktu itu gambarannya adalah ketika Yerusalem pada tahun 701 sebelum Masehi ingin diserang oleh Sanherib. Tetapi yang terjadi, Tuhan berkuasa menggagalkan setiap rencana serangan dari Sanherib. Itulah yang menyebabkan mereka mengatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Kenapa Tuhan bisa membelokkan serangan dari Sanherib? Karena pada waktu itu Yerusalem, orang-orang yang berada di dalamnya adalah orang-orang yang mau berbalik pada waktu itu. Itulah sebabnya Allah katakan, aku akan memulihkan. Kenapa? Sebab Allah mau memulihkan ketika dia lihat bentuk pertobatan. Ketika dia lihat bentuk sikap dari umat-umat pada waktu itu yang mau berbelok kembali kepada jalan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah membuat kita menerima anugerah untuk pulih melalui pertobatan yang kita kerjakan. Bagaimana caranya? Kita hanya perlu berbelok dan kembali kepada Tuhan. Kalau saat ini kita menyadari, ketika kita menengok dan mengintrospeksi diri kita, kita sudah berada di jalan yang salah. Kita sudah berada di jalan yang bertolak belakang dari yang seharusnya. Mari bersama-sama pada hari ini, Tuhan mau ajarkan kita bagaimana kita mau kembali bertobat untuk siap menerima pemulihan daripada Tuhan. Ketika Sion atau Yerusalem dipulihkan sebagai satu bentuk pertobatan oleh Tuhan, maka keadaan mereka pada waktu itu dikatakan di ayat 1, dipulihkan seperti orang-orang yang bermimpi. Kita pernah bermimpi, bukan? Kita berharap setiap hari kita bisa mimpi indah sehingga setiap pagi kita bisa bangun dengan tertawa. Gambaran ketika seperti orang bermimpi itu berarti seperti sesuatu yang gak pernah kita duga-duga. Tetapi Tuhan berikan. Ketika kita mau dipulihkan, menyerahkan hidup kita, maka Tuhan dikatakan akan membuat kita seperti orang bermimpi. Seperti satu hal yang gak mungkin. Tapi itu mungkin. Itulah keadaan seperti orang bermimpi. Kita berharap-harap seperti andaikan itu terjadi. Andaikan mimpi saya semalam terjadi. Ketika kita bermimpi indah. Tetapi kadangkala ketika kita berkata seperti itu, mimpi kadangkala gak bisa jadi kenyataan. Tetapi Tuhan katakan hari ini bahwa Tuhan akan pulihkan Sion dan kita seperti orang-orang bermimpi. Apa impianmu saat ini? Apa mimpimu saat ini? Yang mungkin dianggap dunia mustahil, dianggap orang tidak mungkin. Tapi Tuhan katakan, ketika kita mau dipulihkan, menyerahkan diri kita untuk bertobat, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu dan keadaan saya seperti orang-orang yang bermimpi. Artinya setiap impianmu, setiap impian kita akan diberkati terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita lihat poin ayat yang kedua. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat kedua ini menggambarkan suatu keadaan yang dipenuhi dengan kemenangan. Sebab lidah kita penuh dengan tertawa, mulut kita penuh dengan sorak-sorai. Saya ingin mensinkronkan ketik dengan satu
keadaan ketika seorang atlet menang dalam satu pertandingan, tentu kita akan melihat bagaimana penonton yang menonton akan bersorak-sorai, akan melakukan nyanyian kemenangan, yel-yel kemenangan untuk si atlet yang mereka jagokan, dan atlet itu menang. Satu keadaan seperti itulah yang teringat di pikiran saya. Bagaimana ketika kita pun mau berbelok kembali kepada Tuhan, maka pada waktu itu juga akan ada suara sorak kemenangan, akan ada suara nyanyian kemenangan. Nah, pada saat itulah ketika mulut kita penuh dengan sukacita, ketika suara kita penuh dengan sorak-sorai, setiap hari wajah kita berseri-seri dan tersenyum, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dibesarkan. Melalui itu nama Tuhan dibesarkan sebab ada kata bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang besar bagi kita yang setuju, katakan amin. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar untuk Anda dan untuk saya ketika kita mau kembali berbelok kepada Tuhan. Kita imani bahwa akan tiba waktunya Tuhan akan buat kita menjadi orang yang penuh dengan kemenangan. Suara kita penuh dengan sorak-sorai, lidah kita penuh dengan nyanyian. Tanda Tuhan sedang melakukan perkara yang besar untuk kita semua. Melalui itu, nama Tuhan dibesarkan. Kita percaya bahwa ketika kita berhasil kembali kepada Tuhan, itu tanda kita berhasil menang. Apa itu? Kita berhasil menang mengalahkan setiap cobaan. Kita berhasil menang mengalahkan setiap godaan. Kita berhasil menang mengalahkan setiap kekhawatiran dunia ini yang saat ini sedang digoncang oleh situasi pandemi. Kita berhasil mengalahkan setiap aniaya, cacian, makian yang dilemparkan kepada kita. Kita berhasil menang untuk menghadapi setiap masalah. Menang dengan cara sikap meresponi semua peristiwa yang gak enak dengan cara yang benar. Ayat ketiga, mari kita perhatikan. Ayat ketiga adalah ayat yang mendapatkan pengulangan dari ayat kedua. Ketika firman Tuhan di dalam satu perikop, satu pasal, ada beberapa ayat dan di ayat tersebut terjadi pengulangan. Itu artinya Tuhan ingin memberikan peneguhan bahwa Tuhan pasti akan lakukan itu. Perhatikan ayat ketiga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Amin. Ayat kedua sudah dikatakan bahwa Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Diteguhkan kembali di ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita menjadi bersukacita. Ini menandakan Tuhan ingin meneguhkan bahwa aku akan melakukan perkara besar kepada kita sebagai umat-umat yang dikasihi oleh Dia. Amin. Percayalah jemaat Tuhan, ketika kita mengerjakan bagian kita dengan setia, mungkin saat ini kita sedang berjuang dengan tangisan, kita sedang berjuang dengan kelelahan, kita sedang berjuang mengalahkan setiap sakit dan penyakit. Tetapi ketika di dalam perjuangan itu, kita tetap ingat Tuhan. Kita tetap katakan, Tuhan, aku mau selalu dekat dengan Engkau. Maka di situ Tuhan akan memberi waktu yang terbaik untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar bagi kita di dalam perjuangan iman kita. Katakan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya membaca ayat firman Tuhan ini, saya seperti mendapat satu kekuatan yang baru. Saya diingatkan Tuhan untuk visi misi yang kami dapat beberapa tahun lalu, yang mungkin saat ini sepertinya belum terlihat. Tetapi Tuhan tiba-tiba ingatkan saya, untuk mencapai satu kemenangan dan garis finish, seorang atlet harus berlari untuk sampai ke garis finish. Demikian pula dengan visi misi yang kita dapati. Tidak bisa terjadi seketika. Harus kita kerjakan dengan tekun hari demi hari. Harus kita kerjakan dengan setia. Sekalipun orang meledek kita,
Sekalipun orang menganggap apa yang kamu kerjakan itu gak akan bisa berhasil. Tetapi ketika kita mau mengerjakan dengan ketekunan dan kesetiaan kita, apapun yang terjadi, orang mau bilang apa, kesukaran sesulit apapun, tetapi Tuhan akan membuat waktunya tiba. Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang besar bagi kita. Katakan amin. Setiap hari, hati dan wajah kita itu akan dipenuhi dengan sukacita ketika Tuhan sudah mengerjakan perkara yang besar itu bagi kita. Amin. Tuhan akan membuat dunia terbungkam ketika kita berhasil bersukacita menjalani hari-hari kita. Tuhan akan membuat dunia menjadi tercengang-cengang ketika kita berhasil mengalahkan setiap kekhawatiran di dunia ini dengan percaya bahwa satu waktu kelak Tuhan akan melakukan perkara yang besar bagi kita. Yang Tuhan inginkan saat ini, bersabarlah, setialah, bahwa waktunya akan tiba. Tidak ada yang sia-sia di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengerjakan semua dengan tekun dan setia, akan tiba masanya. Semua janji rencana Tuhan digenapi buat hidup kita semua. Yang setuju dengan saya katakan amin. Perhatikan ayat yang keempat. Ayat keempat dikatakan demikian. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Batang air di tanah Negeb. Itu gambaran batang air yang sudah kering di tanah yang kering. Satu hal, satu peristiwa yang gak pernah bisa mungkin. Bagaimana kita mau memulihkan batang air di tanah yang kering? Tetapi disinilah Tuhan mau tekankan bahwa ketika ayat pertama kita lakukan, maka semua yang gak mungkin akan Tuhan buat jadi mungkin dalam kehidupan kita. Semua hal yang saat ini kita kerjakan dengan tekun, di situasi pandemi, kita berjuang dengan iman kita. Kalau kita nggak bisa ibadah bersama-sama, kita ibadah secara online, itu tidak pernah menyurutkan iman kita, tapi justru membuat kita semakin bergairah menyembah dan mencari Dia setiap waktu. Inilah saat di mana Tuhan ingin lihat kita berjuang dengan iman kita. Jangan sampai situasi kekhawatiran dunia ini menghimpit kita, sehingga iman kita nggak bisa bertumbuh, tapi menjadi mati. Tuhan mau katakan hari ini, kalau engkau mau berjuang dan kembali kepada Tuhan, Tuhan akan membuat engkau yang tadinya kering menjadi berair. Katakan amin. Yang tadinya mati menjadi hidup. Yang tadinya kita mengalami kesulitan dan kesukaran, kita akan memperoleh kemenangan dan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Percayalah jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau menaruh pengharapan kita seutuhnya, artinya menyerahkan secara total, beri kepada Tuhan, maka di situ Tuhan akan turun tangan, bekerja, dan menyatakan kemuliaannya bagi Dia. Apapun keadaan kita saat ini, apapun tanah kering yang engkau sedang hadapi, kesakitankah, perekonomianmukah, keluargamukah, pekerjaanmukah, atau kerohanian kamukah, ketika itu dalam situasi kering, hari ini mari bersama-sama kita mau kembali kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang akan menjamah kita dan mengairi aliran yang baru dari surga, membuat kita yang tadinya kering menjadi penuh dengan aliran surgawi. Yang tadinya kita sakit jadi alami kesembuhan. Yang tadinya kita berbeban berat akan dipulihkan. Yang tadinya perekonomian kita di tengah pandemi mengalami kesulitan, Tuhan akan pulihkan. Ketika keluarga kita penuh dengan setiap pertengkaran, tapi kalau kita mau kembali, Tuhan akan pulihkan dengan satu sukacita dan keharmonisan daripada Tuhan. Apapun situasi kering yang engkau hadapi saat ini, engkau yang paling tahu. Mari datang kepada Tuhan, sebab Dia sumber air yang mengairi dan memberi kehidupan di dalam kehidupan kita. Sebab kutuk dapat diubah jadi berkat di dalam tangan Tuhan. Amin. Percayalah,
Memang saat ini dunia sedang sakit. Ada banyak orang mengalami kesakitan. Ada banyak orang mengalami situasi yang penuh dengan kekhawatiran. Tapi kalau hari ini kita mau bersepakat bersama-sama, percaya bahwa ada waktunya Tuhan akan pulihkan bangsa kita. Di tengah situasi kritis yang dialami, Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Tuhan akan pulihkan keluarga kita. Tidak ada yang sia-sia. Amin. Tuhan akan memulihkan batang air yang kering di tanah yang kering. Perhatikan ayat yang kelima. Ayat kelima mengatakan demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan ini. Menabur dengan mencucurkan air mata. Menuai dengan sorak-sorai. Saya ulangi. Menabur dengan mencucurkan air mata. Menuai dengan sorak-sorai. Kita nggak akan pernah bisa menuai kalau kita nggak nabur. Kita nggak akan pernah bisa sorak-sorai kalau kita nggak cucurkan air mata. Saya ulangi, kita nggak akan pernah bisa nuai kalau kita nggak pernah nabur. Kita juga nggak akan pernah bisa bersukacita, bersorak-sorai kalau kita nggak pernah mencucurkan air mata. Jadi kalau hari ini Tuhan izinkan kita sedang menangis, kita sedang berjuang di dalam perjuangan iman dan hidup kita, bersyukurlah. Artinya sebentar lagi Tuhan akan buat engkau bersorak-sorai. Amin. Jangan pernah ragu untuk menabur kebaikan di tengah dunia yang sakit ini. Jangan pernah ragu untuk menabur kesetiaan di tengah banyak orang justru nggak setia. Jangan takut untuk menabur pengorbanan ketika banyak orang takut untuk berkorban. Tapi satu waktu kelak engkau akan menuai apa yang engkau tabur. Yang terbaik Tuhan akan berikan kepadamu. Amin. Satu kebenaran yang luar biasa. Saya teringat pepatah dunia mengatakan begini, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pepatah ini begitu sinkron dan sama dengan ayat kelima ini. Kalau kita ingin bersenang-senang, maka kita harus sakit-sakit dulu. Artinya tidak ada sesuatu yang bisa kita terima dengan baik tanpa dibutuhkan pengorbanan. Harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan untuk mengerjakan iman kita. Memperjuangkan keselamatan yang Tuhan sudah beri lewat anugerahnya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini engkau sedang menabur dengan mencucurkan air mata, bersyukurlah. Itu artinya sebentar lagi Tuhan akan buat engkau menuai dengan sorak-sorai. Apa yang saat ini sedang engkau perjuangkan? Pekerjaanmu, keluargamu, imanmu, kesehatanmu, kerohanianmu, Tuhan akan pulihkan menjadi sorak-sorai. Dan semua orang akan tercengang melihat kebesaran Tuhan. Dan di situ nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Ayat terakhir, perhatikan. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Perhatikan ayat ini. Orang yang menabur benih digambarkan di ayat ke-6 bukan berjalan mundur. Tapi orang yang nabur benih itu harus berjalan maju. Itu artinya di dalam perjalanan hidup kita, ayo sama-sama kita berjalan maju ke depan. Bukan tengok ke belakang. Sebab tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang punya masa lalu yang kelam. Setiap orang punya masa lalu yang gak enak. Mereka punya karakter yang gak baik di lalu. Tetapi hari ini mereka bisa berubah. Kita bisa berubah. Dan yang Tuhan mau kita gak pandang terus ke belakang. Menabur ke belakang. Tidak. Tetapi kita menabur ke depan. Menabur benih sambil berjalan maju. Artinya kita percaya di depan sana kelak akan ada satu pengharapan yang membuat kita mengalami kemenangan. Amin. Orang yang menabur benih dengan berjalan maju itu gak enak. Pasti penuh kesakitan. Pasti penuh perjuangan. Pasti penuh tangisan. Itulah sebabnya digambarkan dengan menangis, menabur benih, berjalan maju. Itu gak enak. Kenapa?
kita akan menemui situasi yang menghimpit, kekhawatiran hidup, cacian makian orang, hinaan orang, masalah pekerjaan, masalah keluarga, bahkan kerohanian kita. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan, kalau engkau sedang menabur benih berjalan maju dengan menangis, itu memang harus kita lakukan dan dialami oleh setiap kita. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita memperoleh sorak-sorai. Karena Tuhan ingin kita pulang membawa berkas-berkasnya. Pulang membawa hasil panen dengan sorak-sorai dan kemenangan. Benih apapun yang kau tabur saat ini dengan kesungguhan hati. Tanda kesungguhan hati engkau berjalan maju. Dan kerelaan hati dengan tangisan. Orang yang merelakan sesuatu yang paling berharga itu nggak gampang. Pasti penuh kesakitan. Pasti penuh tangisan. Ketika kita diproses hati kita. Ketika hidup kita sedang digodok oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita alami pemulihan. Dibutuhkan kerelaan hati menyerahkan itu. Pasti kita menangis. Tetapi ketika di dalam tangisan kita mau rela dibentuk, mau dengan kesungguhan hati berjuang, berjalan maju dengan kesetiaan iman kita, maka disitulah kita pasti pulang, bawa hasil berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada janjian kemenangan di sini. Ada berkat, ada hasil yang akan kita terima ketika kita keluar dari kesakitan dan pergumulan kita selama ini. Kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh mau dipulihkan. Dengan cara apa? Berbelok. Kembalilah kepada Tuhan. Supaya janji yang Dia berikan ayat 2 sampai ayat 6 terjadi untuk hidup kita. Maka kita akan melihat Tuhan mengerjakan perkara yang besar bagi kita. Membuat kita yang tadinya penuh dengan tangisan dan kesakitan akan tiba masanya menjadi sukacita dan kesembuhan. Tidak ada yang sia-sia, jemaat. Apa yang engkau kerjakan saat ini dengan kesungguhan dan kerelaan hatimu, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan membiarkan engkau pulang membawa hasil panen dengan sorak-sorai dan kemenangan. Kalimat yang menjadi motivasi kita sepanjang minggu ini. Apapun yang engkau kerjakan saat ini, apapun yang engkau perjuangkan saat ini, lewat tangisanmu, lewat kesakitanmu, satu hari kelak. Ingat, satu hari kelak, tiba waktunya. Tidak ada yang sia-sia. Engkau akan bersukacita dan menikmati hasil tangisan dan kesakitan. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan, mengingatkan, dan membentuk kami. Tuhan, kami sangat percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami satu hari kelak. Apa yang saat ini sedang kami tabur dengan kesakitan dan tangisan, Tuhan katakan tidak ada yang sia-sia. Akan tiba waktunya kelak, Tuhan beri kami kemenangan dan sorak-sorai. Tuhan, diberkati setiap apapun yang sedang diperjuangkan dan dipergumulkan oleh sidang jemaat-Mu Pintu Anugerah. Tuhan beri mereka kekuatan, Tuhan beri mereka kemampuan untuk kami bersama-sama berjuang dengan iman kami, bersama-sama berjuang menjalani hari-hari kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang semakin mengkhawatirkan ini. Ajar kami percaya penuh dan berharap penuh kepada Engkau. Karena kami tahu akan tiba waktunya kelak kami memperoleh kemenangan. Membawa pulang berkas-berkas dengan sukacita. Kami imani, kami klaim ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi bagian kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Segala kemuliaan datang dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pulang dengan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan berkat penyertaan daripada Roh Kudus menjadi bagian kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang sudah terima berkat Tuhan katakan haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.